Kita gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, pagi ini ya, janji dan rencana Tuhan digenapi. Tadi di doa Ibu Feni tadi terakhir bilang rencana Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan. Yang jadi persoalan adalah Tuhan ingin genapi rencananya, tetapi kita tidak mau jalani jalan yang Tuhan tunjuk. Akhirnya kita sampai ke arah yang lain. Kita ada di tempat yang bukan rencana Tuhan. Kita ada di sikap yang bukan rencana Tuhan. Karena kita menghindar dari keadaan yang tidak menyenangkan. Kita mau lihat pagi hari ini melalui Natal, janji dan rencana Tuhan digenapi. Ini mengenai peristiwa, masih dalam peristiwa Natal, tetapi kita tetap hubungkan dengan tema. Nah, pagi ini kita melihat di dalam Injil Matius. Ini lebih dulu. Janji dan rencana Tuhan digenapi. Janji dan rencana Tuhan bagi manusia, bagi kita, bagi saudara dan saya adalah hal terbaik. Amin. Jadi kita bisa berencana, kita bisa berjanji untuk melakukan kepada diri sendiri atau untuk melakukan ke orang lain. Janji kita itu tidak mungkin yang terbaik seperti yang Tuhan janji dan rencanakan. Itu pasti. Tapi banyak kali kan kita lebih suka ikuti rencana kita, akhirnya kita kecewa. Tetapi berbahagialah orang yang tunduk kepada rencana Tuhan dan ikuti jalan yang Tuhan rancang, sehingga kita tiba kepada atau mengalami kegenapan janji dan rencana Tuhan itu. Nah, rencana Tuhan itu bagi manusia, bagi kita adalah hal yang terbaik. Tuhan selalu ingin genapi rencana dan janjinya untuk kebaikan kita. Amin. Saudara senang kalau janji dan rencana Tuhan buat saudara digenapi? Nah, banyak rencana yang sudah terlewatkan, yang tidak digenapi karena kita mengikuti jalan kita sendiri. Itu ada banyak hal yang mengecewakan yang seharusnya kita tidak alami, tetapi kemudian kita alami karena kita memaksakan diri melangkah di jalannya kita sendiri. Melalui jalan yang jadi rencana Tuhan itu digenapi, dan Tuhan selalu ingin genapi untuk kebaikan kita, tetapi melalui jalan yang sering sulit kita mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Kelam itu jalan. Nah, itu yang membuat banyak orang undur, banyak orang belok ke jalannya sendiri, karena dia sangka jalan itu terlalu sulit, terlalu mengecewakan, terlalu tidak menyenangkan, karena beda dengan akal pikiran kita. Kita harus ingat, pikiran kita, pendapat kita berbeda dengan pendapat Tuhan, seperti langit dan seperti bumi dan langit tingginya tak terselami. Nah, yang pertama kita mau lihat mengenai rencana Tuhan yang digenapi. Saya tertarik lihat ini. Saya taruh poin lahir di tempat yang direncanakan Tuhan. Kita mau lihat ayatnya. Itu Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
Jadi kita tandai Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Orang Majus datang mencari. Mereka ke istana. Rupanya mereka orang-orang terkenal. Orang dikatakan ada raja-raja, pemimpin-pemimpin dari timur. Nah, kita tidak bahas pemimpin dari timur itu dari mana, dari siapa, tetapi mereka orang-orang terkenal. Itu sebabnya mereka pergi ke Yerusalem, ke kota, dan menghadap raja. Tidak sembarang orang bisa menghadap raja. Tetapi Herodes tahu orang-orang ini bukan orang sembarangan. Jadi dia terima. Mereka tanya, di mana raja yang baru lahir? Di mana? Mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi? Ini jelas sekali. Raja orang Yahudi yang baru lahir. Kami sudah lihat bintangnya dari tempat kami. Itu sebabnya kami datang untuk menyembah dia. Bingung Herodes. Dikatakan heboh. Herodes dan seluruh penduduk Yerusalem heboh. Hebohnya dengar ada raja orang Yahudi yang lahir. Mereka bingung, heboh, termasuk Herodes. Herodes rupanya adalah seseorang pemimpin yang takut disaingi. Saya ada singgung sedikit 1-2 minggu lalu. Saudara, kita mau belajar hidup untuk tidak takut disaingi. Orang lain jadi lebih hebat dari kita, bukan soal. Tetapi kita memberi diri kita, Tuhan pakai maksimal. Nggak usah bandingkan dengan orang lain. Yang bikin kita seringkali kecewa, kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Relakan Tuhan pakai dia menurut rencana Tuhan. Kalau dia tunduk ke rencana Tuhan, Tuhan pakai dia setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya. Jangan kita pikir, kok dia begini, kita mulai cari kesalahannya. Tetapi kita beri diri kita untuk Tuhan pakai maksimal. Makin kita tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan, makin Tuhan pakai kita menurut rancangannya buat kita. Itu sebabnya saya tidak pernah takut kalau ada pengerja yang khotbah lebih hebat dari saya. Oh, bukan lebih hebat, maksudnya nanti dikira saya merasa saya sudah hebat. Paling enggak bagi saudara saya hebat kan? karena Bapak Haryono dan Ibu Lina enggak pernah khotbah. Jadi saudara enggak tahu mereka hebat atau tidak. Nah, sudah membelok. Raja orang Yahudi yang baru lahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 4, ini dia. Maka Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kumpul semua tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama dikumpul. Guru-guru agama dikumpul. Guru-guru sekolah Alkitab, ustadz-ustadz dikumpul, semua dikumpul. Di mana? Herodes mulai tanya. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias, di mana Kristus akan dilahirkan. Wih, ini imam-imam dan orang Farisi adalah orang yang sangat tahu firman Tuhan. Mereka kumpul. Begitu kumpul di istana, Herodes bilang, tolong beritahu di mana Mesias, raja orang Yahudi, Kristus itu akan lahir. Di mana? Langsung mereka bilang, Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem di tanah Yudea. Wah, mereka kutip. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Kitab nabi. Wow, di Bethlehem tanah Yudea, tanah Yehuda. Jelas raja orang Yahudi baru lahir. Dia adalah Mesias, yaitu Kristus
Jelas sekali, langsung orang Majus bilang, terima kasih Raja, kami mau ke Bethlehem. Minggu lalu saya khotbah, Herodes pesan, cari tahu baik-baik ya, kalau kalian sudah tahu, sudah ketemu, Raja yang baru lahir itu, Mesias itu, tolong beritahu saya. Saya juga ingin datang menyembah. Tapi dikatakan dia pura-pura, palsu, dusta. Nah, tapi yang kita lihat ini, lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis sekitar hampir 500 tahun lalu. Wah, Nabi Mika bernubuat mengenai Mesias yang akan lahir di Bethlehem, kota atau desa besar, kota kecil. Bethlehem, Mesias akan lahir di sana. Itu sudah dinubuatkan sekitar 450-an sampai 500 tahun yang lalu. Digenapi hari itu. Kita lihat digenapi. Coba lihat Lukas 2 ayat 1 sampai 6, saya ada kutip ayatnya. Lukas 2, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ini perintah untuk kembali ke kampung halaman supaya dicatat, didaftarkan, sensus penduduk. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea, di utara, di Danau Galilea, di kota Nazaret. Kemudian dari sana Yusuf bawa Maria ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sama dengan imam-imam tadi bilang, Mesias, Kristus, Raja orang Yahudi akan lahir di Bethlehem. Orang Majus bilang, tadi orang Farisi dan imam-imam yang bilang, orang Majus bilang, dia Raja orang Yahudi yang baru lahir. Semua berita, semua data lengkap. Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6, ketika Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saya mau arahkan saudara berpikir begini. Rencana Tuhan buat melalui Yusuf dan Maria, rencana Allah digenapi, tetapi halangan, hambatan itu terjadi tidak menyenangkan. Mereka ada di utara dan harus ke selatan. Utara Galilea, Samaria, Yudea. Perjalanan cukup jauh, bukan naik kendaraan mobil seperti sekarang. Paling mereka naik keledai, kalaupun ada. Mereka punya perjalanan mungkin beberapa minggu, saya tidak periksa, tetapi mereka ke Bethlehem dalam keadaan hamil besar. Itu satu tantangan. Seringkali saudara dalam keadaan ketika kita memiliki juru selamat, memiliki Yesus dalam hidup kita, itu contoh saja seperti Maria dan Yusuf, Yesus dipercayakan melalui mereka, lahir melalui mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk merawat. Tiba-tiba perintah Kaisar, semua pulang ke kampung. Yusuf ajak Maria pulang kampung, didaftarkan sebagai istrinya.
perjalanan yang tidak menyenangkan. Bisa saja terjadi keguguran. Dan Maria dalam keadaan sulit. Seringkali saya berpikir, atau banyak orang akan berpikir begini. Kenapa Tuhan, apakah tidak mampu Tuhan bikin supaya Kaisar Agustus itu menunda untuk melaksanakan sensus penduduk, supaya Maria tidak usah bikin perjalanan yang sulit dan bisa keguguran di tengah jalan, bisa melahirkan di tengah jalan dan mati bayinya, bayi yang adalah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Rencana Allah akan digenapi. Kita berpikir begini, masa Tuhan tidak mampu untuk merubah hati dari Kaisar Agustus untuk perintahkan supaya mungkin nanti sebelum lahir atau jauh-jauh hari sebelum lahir, mungkin masih usia sekitar 2-3 bulan, itu kandungan Maria masih bikin perjalanan, tapi Tuhan tahu bertindak pada waktu yang tepat. Demikian juga Tuhan mau bertindak buat kita semua di waktu yang tepat, walaupun menurut akal kita itu bukan waktu yang tepat, karena perjalanannya tidak menyenangkan. Saudara, hati-hati bereaksi ketika Tuhan tuntun saudara ada di keadaan dan satu perjalanan yang tidak cocok dengan pendapat kita. Yang paling betul, kita berjaga-jaga Tuhan tuntun kemana, sambil kita terus berdoa. Saya rindu tunduk kepada jalan-jalan yang Engkau berikan, supaya saya bisa sampai, saya bisa tiba, saya bisa alami janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Amin. Saya lupa buka masker karena maskernya bagus. Tapi saudara dengar tadi yang saya ngomong tuh, karena kalau mulut kelihatan lebih mantap. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin di Bethlehem. Saudara lihat, tadi saya balik ke Matius tadi. Ya, saya lebih baik terus saja. Ada ayat yang rupanya saya terhapus karena sudah malam tadi malam. Nah, ada ayat di Injil Matius dikatakan begini. Jadi digenapi apa yang Tuhan firmankan, bahwa Mesias atau Kristus akan lahir di Bethlehem. Dia di kota Daud. Tapi saya terus saja. Nah, pelajaran buat kita pagi hari ini adalah ketika janji dan rencana Tuhan itu mau terjadi atau sepertinya lahir untuk kita alami, itu seringkali melalui jalan yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya saya ulang, hati-hati bereaksi jika Tuhan tuntun kita di jalan yang tidak menyenangkan. Reaksi kita umumnya adalah mengeluh. Kok begini ya? Tapi Tuhan masih mengerti kita. Tuhan mengerti. Tuhan tahu keadaan kita, iya kan? Saya khotbah di Natal di Tapen kemarin, tema mereka adalah Wahyu 2 ayat yang ke-10. Tapi saya baca mulai ayatnya yang ke-8 atau 6. Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu. Tuhan tahu kesusahan saudara. Amin. Jadi jangan dikeluhkan, heran kok kayak gini ya. Kok enggak ada orang yang peduli ya? Enggak usah. Tuhan peduli.
Siapa lebih hebat tuntun? Dan kepeduliannya siapa yang lebih hebat? Orang lain atau Tuhan? Tuhan. Mereka berdua peduli dengan si kecil. Saya juga lihat dia begini sedikit, saya jaga. Jangan sampai ketutup selimut dia punya hidung. Dia begini sedikit, saya lihat. Peduli. Tapi kita terbatas loh. Amin. Terbatas. Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi, ketika Tuhan tuntun kita di jalannya, ya, dia tuntun kita untuk alami kelahiran dari rancangannya, atau kegenapan dari rancangan Tuhan, sama dengan kelahiran dari juru selamat. Kelahiran rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita, janjinya atas hidup kita terjadi, walaupun melalui jalan yang tidak menyenangkan. Mungkin Maria bilang, saya tidak tahu ini kenapa, tapi saya tunduk. Maria waktu dapat berita, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, namakan dia Yesus. Maria bilang begini, aku ini hamba Tuhan. Artinya mengabdi kepada Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Tunduk. Maria tunduk. Sampai di Betlehem dia tetap tunduk. Tidak ada keluhan. Maka dia alami kegenapan dari janji Tuhan. Nah, yang kedua, melarikan diri ke tempat yang tepat. Ini persoalan lagi. Matius 2 ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, mereka setelah menyembah Tuhan Yesus di Betlehem, malam-malam malaikat datang peringatkan ke orang Majus, jangan balik ke Yerusalem, karena Herodes mau membunuh anak itu. Orang Majus diberi petunjuk untuk lewat jalan lain. Saudara, Tuhan tahu untuk tunjuk jalan lain buat saudara dan saya. Amin. Kita lihat, Tuhan tunjuk jalan lain buat orang Majus. Dan kemudian setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Betlehem ke Mesir bukan jarak yang dekat, cukup jauh. Dari Betlehem ke Mesir, saya lihat-lihat peta, saya tidak bisa perkirakan apakah sama dari Nazaret ke Betlehem dan Betlehem ke Mesir. Mungkin lebih jauh lagi Betlehem ke Mesir. Nah, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Tidak tahu kapan. Cuma disuruh lari ke Mesir, tinggal di sana sampai ada firman untuk perintah mau kemana lagi. Yusuf, Maria tunduk. Mereka bawa bayi yang tidak berdaya itu. Yesus datang ke manusia. Dia adalah firman yang jadi manusia, yang menjadi manusia untuk rancangan, untuk karya penebusan bagi manusia. Dia manusia, itu sebabnya dia lewati 100% kemanusiaan. Keadaan tidak berdaya, bukan bayi yang super. Katanya tiba-tiba bayi itu mulai ngomong. Tidak ada. Walaupun diceritakan di kitab-kitab lain, ada katanya masih kecil dia bisa ngomong. Tidak ada. Orang bisa kumpul semua di Betlehem. Kalau begitu yang terjadi, tiba-tiba Zipora mulai ngomong, saudara-saudara, bertobatlah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Semua orang pasti masuk gereja Panarukan. Tuhan tidak berbuat itu.
nggak berdaya. Yusuf dan Maria angkat, ambil bayi itu, tentunya dengan segala perlengkapan yang bisa mereka sediakan. Hebat, Tuhan hebat. Walaupun kita lewati hal yang sulit, tetapi Tuhan hebat. Orang Majus datang bawa emas, kemenyan, mur, itu benda-benda mahal, barang-barang mahal. Mungkin itu yang dijual. Yusuf jual, emas dia jual. Orang Majus bawa emas, tidak disebut berapa kilo. Pasti tidak tanggung-tanggung. Mereka adalah penguasa-penguasa atau pemuka-pemuka dari timur. Mereka datang jauh-jauh untuk menyembah. Pasti bukan bawa persembahan asal-asalan. Dia cabut cincinnya yang kecil kayak saya. Cincin saya ini waktu menikah 4,5 kilo. 4,5 kilo. 4,5 gram. 5,5 atau 4,5. 5,5 kayaknya. 10 gram bagi 2. Saya 5,5. Ibu Gembala 4,5. Lebih kecil. Tapi saya kerja besi-besi. Terus cincinnya saya timbang di sebelah. Sudah tinggal 5 gram kalau nggak salah. Berkurang. Orang Majus bukan bilang, oh ini cincin kecil aja yang dikasih. Enggak. Dan rupanya itu salah satu cara Tuhan melengkapi Yusuf dan Maria supaya mereka ada dana untuk lari ke Mesir. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, tetapi lengkap. Amin. Saya senang itu. Seringkali tidak ada apa-apa. Tahu-tahu ada keperluan yang sangat perlu dana cukup banyak. Ada saja Tuhan untuk menyediakan. Tapi saya tidak bilang, Tuhan mana janjimu? Saya sudah melayani sungguh-sungguh, mana janjimu? Apakah janjimu tinggal janji dan bulan madu hanya mimpi? Enggak, saya tahu mau apapun. Waktu kena corona, saya bilang, Tuhan engkau sanggup sembuhkan. Tapi kalau tidak sembuh mati, tolong supaya orang-orang keluarga tidak usah jadi sukar. Di Batam mereka bingung, dan di Malang mereka juga bingung. Saya bilang rela Tuhan, tapi kalau boleh pulang Panarukan dulu. Tuhan izinkan pulang dulu. Begitu tes negatif, kami pulang. Sampai di sini bernafasnya masih seperti ikan. Saya tidak tuntut, Tuhan mana janjimu? Sembuhkan saya, supaya orang memuliakan engkau, dan dalam hati saya memuliakan saya juga. Itu celaka. Kenapa saya sudah belok ke sana? Rencana Tuhan lengkapi. Walaupun sulit, tapi Tuhan lengkapi. Ada emas, kemenyan, mur. Nah, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Orang yang merasa disaingi selalu punya hati membunuh. Saudara ingat firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 15? Orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Seseorang yang takut disaingi adalah orang yang gampang membenci. Pemimpin gereja yang takut disaingi kedudukannya, pendeta gembala yang takut disaingi oleh gereja lain, adalah pendeta dan gembala yang gampang menjelekkan orang. Mudah-mudahan ada yang dengar ini. Pemimpin gereja di tingkat apapun, di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, pusat, begitu takut disaingi, dia akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya. Seperti Herodes, mau membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah, umur 2 tahun ke bawah, dia tega. Pemimpin juga begitu, pemimpin gereja, pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa ini, banyak mantan pemimpin.
yang kecewa karena tergeser, merencanakan hal-hal yang jahat. Itu di Alkitab. Kalau di Indonesia baik-baik semua. Baik-baik semua kelihatannya. Tapi di belakang lain. Nah, ini kita berjaga-jaga soal ini. Tinggallah di sana. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Larilah Yusuf dan Maria. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Sekali lagi saya ulang, Tuhan mampu jaga Maria dan Yusuf bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Yesus, bayi Yesus. Tuhan mampu jaga tinggal di Bethlehem. Biarpun dia tinggal di, entah dia pergi numpang tinggal ke rumahnya Yanto di belakang. Karena cari di gereja, harus dicari di gereja. Oh, enggak ada. Di mana? Oh, enggak tahu kemana. Tapi Tuhan mampu pelihara walaupun sembunyi di tempatnya Yanto di belakang situ. Orang enggak bisa cari. Tuhan mampu. Tetapi mengapa Tuhan bilang lari ke Mesir? Saudara lihat ayat ini. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Oh, tunggu sampai Herodes mati. Kapan matinya? Tidak tahu. Pejabat negara, orang-orang terkenal di negara, pejabat di gereja, kalau tinggal tunggu mati. Ini berita. Mudah-mudahan ada pejabat gereja yang dengar. Tinggal tunggu mati. Tuhan bilang, tunggu sampai Herodes mati. Tidak tahu kapan. Hal itu terjadi. Apa? Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Ada nabi bernubuat sekitar 400-500 tahun, 4 atau 500 tahun yang lalu. Dari Mesir ku panggil anakku. Tadi ada anak yang akan lahir di Bethlehem. Nubuatan Nabi 400-an 500 tahun yang lalu. Sekarang Nabi menubuatkan, dari Mesir ku panggil anakku. Tuhan suruh lari ke Mesir untuk genapi rencana Tuhan. Untuk genapi janji Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan suruh kita lari. Lari maksudnya melarikan diri dari satu keadaan. Kalau saudara lihat tempat saudara berkumpul itu suka membenci dan suka apa? Lari keluar. Firman Tuhan bilang, larilah dari kejahatan. Sudah tahu-tahu orang ini kumpul suka ngomong yang macam-macam, kita ikut ngumpul. Apalagi sudah duduk minum kopi sama-sama, makan sama-sama, pergi sama-sama, ketularan kita. Saudara, seringkali Tuhan tuntun kita tinggalkan tempat yang mungkin cukup menyenangkan. Maksud saya bukan tinggalkan rumah, tinggalkan daerah ini, tetapi tinggalkan sikap yang buat kita menyenangkan. Kita rela tinggalkan sikap kita supaya kita pergi melangkah ke rencananya Tuhan. Dan digenapi itu rencana Tuhan. Genaplah firman Tuhan. Jadi ini hal yang luar biasa. Janji dan rencana Tuhan digenapi. Yang pertama, lahir di tempat yang direncanakan. Melalui perjalanan yang sukar. Hadirnya berkat yang Tuhan rencanakan buat kita. Ada kalanya melalui perjalanan yang sukar. Yang kita tidak mampu mengerti mengapa. Tetapi jalani saja seperti Yusuf dan Maria. Mereka ke Bethlehem. Bayi itu lahir di Bethlehem.
Dia terdaftar lahir di Bethlehem. Dan firman Tuhan digenapi. Bethlehem, tempat Mesias lahir. Tempat pemimpin Israel lahir. Yang kedua, janji dan rencana Tuhan digenapi, melarikan diri ke tempat yang tepat. Lari ke tempat yang tepat. Keadaan terancam, harus lari ke tempat yang mungkin kita tidak harapkan. Yusuf dan Maria tidak berharap mereka disuruh lari ke Mesir. Tapi Tuhan menggenapi nubuatan para nabi ratusan tahun lalu. Apa yang Tuhan taruh di hati dan mulut nabi-nabi di masa lalu, Tuhan genapi. Tuhan genapi. Saudara, ada janji-janji Tuhan buat kita di masa lalu yang hari ini mungkin belum digenapi. Jangan bertanya, Tuhan, janji kok tinggal janji? Bulan madu hanya mimpi. Tidak. Bagi Tuhan, janji Tuhan akan genapi. Asal saudara dan saya pergi ke Bethlehem. Atau asal kita pergi ke Tuhan suruh lari ke Mesir. Digenapi rencana Tuhan. Mungkin keadaan terancam. Harus lari ke tempat yang mungkin kita tidak harapkan. Beda dengan yang kita pikirkan. Di sana kita alami kegenapan janji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan ingin genapi rencananya. Tuhan ingin genapi janjinya buat saudara dan saya. Tuhan memberkati. Selamat Natal.